Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bertiga ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu Mini Miracle Indonesia. Di sini kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu Ananda Akhiratri, kedua Farah Aziz, dan yang ketiga Mumtaz Askia Hakim. Latar belakang Mini Miracle adalah sebuah klinik untuk anak keberkebutuhan khusus. Perusahaan yang kita wawancarai belum memiliki aplikasi untuk mengelola data. Dengan adanya aplikasi untuk mengelola data dapat mengoptimalkan dan sangat dibutuhkan untuk membantu perkembangan klinik. Kita masuk ke flowchart. Berikut adalah flowchart dari sistem atau perancangan sistem kami. Di sini yang pertama itu ada customer, kemudian start, customer datang dan menginformasikan datanya kepada kasir. Kemudian terdapat aktor kasir. Kasir memeriksa riwayat dari customer tersebut. Apabila riwayat dari customer tersebut tersedia, maka customer langsung diarahkan untuk konsul ke terapis. Namun apabila riwayat dari customer tersebut belum tersedia, maka customer diminta untuk mengisi data. Setelah customer mengisi data, maka customer akan diarahkan untuk konsul ke terapis terkait penyakit yang dialami oleh pasien. Tahap selanjutnya itu adalah setelah customer melakukan konsul dengan terapis terkait penyakit yang dialami oleh pasien, customer akan diarahkan untuk konsul pembayaran. Kemudian konsul pembayaran akan dilakukan di kasir. Kemudian setelah itu, setelah pembayaran berhasil dilakukan, di tahap terakhir itu adalah owner melihat laporan transaksi. Kemudian sistem selesai. Selanjutnya ada use case. Use case di sini merupakan alur sistem yang akan kami buat. Di sini terdapat 3 aktor atau 3 role. Yang pertama ada admin, kasir, dan owner. Admin sendiri di sini bisa melakukan login, kemudian mengelola terapis, mengelola user, mengelola murid, mengelola transaksi, serta mengekspor laporan kehadiran dan laporan gaji terapis. Selanjutnya ada kasir. Untuk kasir kurang lebih sama seperti admin. Yang membedakannya hanyalah kasir tidak dapat mengelola user. Selanjutnya ada role owner atau aktor owner. Owner dapat atau hanya dapat mengekspor laporan kehadiran dan laporan gaji terapis. Selanjutnya ada activity diagram. Sesuai dengan aktor yang ada di atas, activity diagram ini terdiri dari 3 aktor, admin, kasir, dan owner. Dimulai dari admin. Admin melakukan login apabila data login admin tidak tersedia, maka dia akan diarahkan ke halaman login lagi. Namun apabila data tersedia, maka admin akan bisa melakukan pengelolaan data terapis, melakukan pengelolaan data user. Selanjutnya kasir dapat melakukan pengelolaan data siswa atau pasien. Kasir dapat mengelola data transaksi serta mengekspor laporan transaksi. Di tahap selanjutnya, owner dapat mengekspor laporan transaksi serta laporan gaji terapis. Kemudian selanjutnya di sini ada sequence diagram. Yang pertama itu ada login. Yang pertama ini user mengakses halaman, dibutuhkan halaman login.
kemudian menginput username dan password, kemudian menekan tombol login, kemudian dari halaman login mengirim data, mengecek data user, validasi data login, data user. Kemudian jika berhasil, maka lanjut ke halaman dashboard. Nah, di sini jika invalid, maka akan keluar hasil dan tampil pesan kesalahan. Kemudian di sini ada mengelola data user. Di sini memasukkan data murid, terus bisa memilih data user, mengirim data, mengubah data user, mengirim data, menghapus data user, kemudian dikirim datanya ke database. Kemudian jika berhasil, maka menampilkan hasil pesan berhasil. Namun jika gagal, maka akan menampilkan pesan atau data kembali ke halaman admin tersebut. Kemudian di sini bisa mengelola data terapis, memasukkan data terapis, memilih data terapis, mengubah data terapis, kemudian memilih data terapis untuk di delete, kemudian menghapus data terapis, dikirim datanya, kemudian jika berhasil maka pesan berhasil, jika gagal maka akan tampil masukkan data kembali. Kemudian di sini mengelola data murid. Yang pertama ini di halaman create bisa memasukkan data, kemudian dikirim. Di sini ada edit, memilih data murid yang ingin diedit, kemudian mengubah data murid, lalu datanya dikirim ke database. Kemudian ada delete, memilih data murid yang akan dihapus, kemudian menghapus data murid, dikirim ke database. Jika di database berhasil, maka akan mengembalikan pesan berhasil. Namun jika gagal, maka dipilih data kembali. Kemudian di sini ada mengelola data transaksi laporan. Yang pertama itu masukkan data laporan, kemudian memilih data laporan untuk diedit, mengubah data, kemudian memilih data untuk diedit, menghapus data, kemudian mengirim data. Jika berhasil maka akan tampil pesan berhasil, jika gagal maka masukkan data kembali. Kemudian mengelola laporan. Yang pertama memilih data ekspor di halaman menu ekspor, kemudian dari halaman menu meminta data laporan kepada sistem, kemudian meminta data laporan gaji terapis, kemudian dari sistem mengecek ke database apakah ada. Jika ada maka laporan berhasil diekspor, jika tidak maka laporan gagal diekspor. Sekarang masuk ke activity diagram, class diagram. Yang pertama ada user, isinya itu ID user dengan variabel integer, nama user, string, username string, password string, role enum, terus metodenya ada login dan logout. Terus user mengelola terapis, itu isinya ID terapis integer, nama string, jenis terapi string, gender, enum. Terus ada metode itu ada create, edit, delete, dan show. Terus user mengelola pasien. Pasien ini isinya ada ID pasien itu integer, nama pasien string, gender itu enum, dengan metodenya create, edit, delete, dan show. Kemudian pasien memiliki transaksi, yaitu dengan isinya ID transaksi integer, ID pasien integer, ID terapis integer, terus jenis transaksi itu enum, tanggal transaksi itu date, metode pembayaran itu enum, total integer, status enum, no invoice string, dengan metode itu create dan edit. Kemudian transaksi melakukan pembayaran, itu isinya ID pembayaran integer, ID transaksi integer, tanggal bayar itu date, dengan metodenya create dan edit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.